Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang enggak biasa. Kali ini kita bakal membawa kalian menelusuri kisah yang makin seru dan penuh intrik. China tiba-tiba menghentikan impor dari Amerika senilai 690 miliar dolar. Bayangkan, dalam hitungan detik, dunia otomotif dan perekonomian Amerika berubah drastis, seolah-olah roda mobil kita mendadak kehilangan aspal yang biasa dilaju. Nah, mari kita mulai perjalanan kita dengan topik yang satu ini, semikonduktor. Di zaman modern, microchip adalah denyut nadi bagi kendaraan canggih kita. Bayangkan, setiap mobil yang melaju di jalanan bukan hanya mesin pembakar bensin, tapi juga komputer kecil yang mengatur segala fitur, mulai dari sistem bantuan pengemudi hingga infotainment. Namun, dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika dan China, pasokan chip yang dulu lancar bagai aliran sungai, kini mendadak berubah menjadi pertarungan seru antara dua raksasa ekonomi. Produsen mobil yang dulunya menikmati akses mudah, kini terjebak dalam situasi yang membuat produksi melambat, harga chip melonjak, dan model-model baru tertunda peluncurannya. Ironisnya, perselisihan ini bagaikan drama keluarga yang tak kunjung selesai, di mana setiap anggota terpaksa harus menyesuaikan diri dengan aturan baru yang tiba-tiba muncul dari kekacauan geopolitik. Lanjut ke babak berikutnya, kita beralih ke dunia energi. Dalam industri otomotif, energi bukan hanya sekedar bahan bakar, tapi juga elemen penting yang mempengaruhi setiap aspek produksi dan harga di pom bensin. Seiring dengan diversifikasi portofolio energi China, yang kini membuat kesepakatan jangka panjang dengan Qatar dan Rusia, tatanan perdagangan energi yang dulu seimbang kini berubah drastis. Akibatnya, biaya energi melonjak dan mengakibatkan dampak domino. Harga produksi mobil naik, konsumen harus rela merogoh kocek lebih dalam di pom bensin, dan rantai pasokan pun terombang-ambing. Sungguh menggelikan bagaimana sebuah keputusan politik bisa membuat perhitungan biaya seolah-olah berada dalam permainan catur, di mana setiap gerakan harus dipertimbangkan matang-matang, meski lawannya jelas sudah menunggu di tikungan. Dan tak ketinggalan, kita bahas tentang rantai pasokan global yang selama ini menjadi mesin penggerak industri otomotif. Bayangkan saja, dunia otomotif adalah orkestra raksasa yang komponennya tersebar di berbagai penjuru dunia. Namun, ketika China memutuskan untuk memangkas impor dari Amerika hingga mencapai angka fantastis 690 miliar dolar, seluruh jaringan itu seolah terhenti. Produsen mobil kini harus mencari alternatif, dari diversifikasi sumber daya hingga investasi produksi dalam negeri. Tentu saja pergeseran ini membawa tantangan besar di awal, seperti waktu tunggu yang lebih lama dan biaya yang meningkat. Namun di balik itu semua terselip pula peluang bagi inovasi. Teknologi pelacakan berbasis blockchain dan logistik yang semakin ramping pun mulai dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ada. Ironisnya, tekanan ini juga membuka jalan bagi produsen untuk mempertimbangkan kembali apa artinya efisiensi dalam era baru perdagangan global. Masuk ke babak berikutnya, kita tidak bisa mengabaikan dampak dari turbulensi tarif yang menghantam sektor otomotif. Langkah-langkah tarif yang diterapkan oleh Amerika untuk menekan Beijing ternyata justru memberikan efek yang menyebar hingga ke seluruh rantai produksi. Harga suku cadang melonjak, dan para produsen mobil harus menanggung beban biaya yang makin berat. Bahkan kebijakan tarif ini menjadi seperti pedang bermata dua, yang meskipun dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri, justru membuat harga kendaraan baru menjadi semakin tinggi. Sungguh ironis ya, ketika upaya untuk melindungi ekonomi justru membuat dompet konsumen semakin meringis. Para produsen besar harus menyusun strategi ulang, dan bahkan pemasok kecil pun terpaksa mencari cara untuk tetap bertahan di tengah badai tarif yang semakin menggila. Tidak hanya itu, dinamika global juga memaksa kita untuk melihat ke arah aliansi baru di dunia otomotif. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Amerika dan China telah menjadi fondasi penting dalam rantai pasokan suku cadang dan teknologi. Namun dengan keputusan China untuk memutuskan hubungan impor, produsen otomotif di seluruh dunia kini harus mempertimbangkan kembali kemitraan strategis mereka.
Negara-negara seperti Brasil, Rusia, dan bahkan beberapa negara Eropa mulai menawarkan alternatif baru yang dapat membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika. Aliansi baru ini, meski terdengar menjanjikan, membawa serta tantangan tersendiri dalam penyesuaian strategi produksi dan distribusi. Tidak heran jika dunia otomotif saat ini bagaikan pertunjukan sulap, di mana semua pihak harus bisa mengubah strategi secepat kilat, tanpa kehilangan arah. Sementara itu, efek domino dari kebijakan perdagangan dan gangguan rantai pasokan mulai terasa langsung pada konsumen. Harga kendaraan yang dulunya terjangkau kini mengalami kenaikan yang signifikan, seolah-olah dunia otomotif mengundang kita untuk ikut merasakan sensasi biaya tambahan di setiap kilometer perjalanan. Bayangkan, bukan hanya harga pembelian yang naik, tapi juga pembiayaan, asuransi, dan nilai jual kembali pun ikut terpengaruh. Produsen mobil pun terjebak dalam dilema untuk menyeimbangkan margin keuntungan di tengah situasi yang semakin tidak menentu. Konsumen pun harus rela, karena setiap kenaikan harga ini pada akhirnya memaksa kita untuk merogoh kantong lebih dalam. Seolah-olah setiap kali kita menginjak pedal gas, ada bayang-bayang tarif dan biaya tambahan yang mengintai di balik sudut jalan. Akhirnya kita sampai pada dilema transformatif yang mungkin akan mengubah wajah industri otomotif secara permanen. Pergeseran ini yang sering disebut sebagai fenomena decoupling antara Amerika dan China bukan hanya tentang hilangnya permintaan atau pasokan komponen, melainkan sebuah pergeseran paradigma yang mendasar. Produsen mobil Amerika yang selama ini sangat bergantung pada pasar China, kini harus berinovasi lebih cepat dan berpindah ke arah produksi dalam negeri. Sementara itu, para pemasok yang selama ini merasa aman karena adanya aliran perdagangan yang stabil, kini terpaksa menyusun kembali strategi mereka agar tetap relevan di pasar global. Transformasi ini meskipun penuh tantangan, juga membuka peluang bagi munculnya inovasi baru yang mungkin bisa membawa industri otomotif ke era yang lebih canggih dan resilient. Ironi terbesar di sini adalah, di tengah ketidakpastian yang melanda, muncul pula kekuatan untuk menciptakan solusi kreatif yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Setiap babak dari krisis ini menyajikan dinamika yang tak terduga. Dari semikonduktor yang krusial, energi yang bergejolak, rantai pasokan yang terguncang, hingga efek tarif yang menekan, semua faktor ini saling terkait dan menciptakan gambaran besar tentang bagaimana perdagangan global dan industri otomotif sedang mengalami transformasi mendalam. Apakah kalian pernah membayangkan bahwa sebuah keputusan politik dapat membuat kita berpikir ulang tentang mobil yang kita kendarai setiap hari? Atau bahwa harga bensin dan biaya perawatan kendaraan bisa berubah seketika karena permainan geopolitik yang terjadi di balik layar? Mungkin inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar siap menghadapi era baru yang penuh tantangan dan juga peluang emas ini? Sebenarnya, di balik segala kekacauan dan kerumitan ini, terdapat keindahan tersendiri dari kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berinovasi. Industri otomotif yang dulu bergantung pada rantai pasokan global, kini mulai menemukan cara-cara baru untuk menjaga kelangsungan produksi dan meningkatkan efisiensi. Para insinyur, teknisi, dan pengusaha kini ditantang untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menjawab masalah saat ini, tetapi juga membuka jalan bagi era otomotif yang lebih hijau, lebih cerdas, dan lebih terintegrasi secara digital. Tentu saja perjalanan ini tidak akan mudah, namun siapa tahu, mungkin di tengah kekacauan inilah kita menemukan ide-ide brilian yang pada akhirnya mengubah dunia layaknya inovasi yang pernah kita saksikan di balik roda mobil pertama yang melaju di jalanan. Di akhir perjalanan kita ini, saya ingin mendengar pendapat kalian, sahabat satu tingkat. Bagaimana menurut kalian dampak dari kebijakan China ini terhadap mobil yang kita kendarai dan juga perekonomian global? Apakah ini menjadi momentum untuk perubahan besar, atau justru sebuah peringatan keras tentang betapa rapuhnya sistem perdagangan dunia? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir
Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga perjalanan kita di dunia selalu membawa inspirasi baru. Salam satu tingkat.